Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita dengan NIM 240301020001. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi. Video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi pengambilan nilai UAS mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari makalah dengan judul Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance. Perkembangan dunia bisnis saat ini membuat perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, penerapan GCG ini sangat dipengaruhi oleh peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pengelola perusahaannya. Namun pada praktiknya seringkali terjadi pelanggaran seperti konflik kepentingan maupun manipulasi laporan keuangan. Karena itu, pemaparan materi kali ini bertujuan untuk memahami konsep good corporate governance, mengetahui peran Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi, melihat bagaimana sinergi keduanya dalam menjaga integritas perusahaan, serta menganalisis penerapannya melalui studi kasus. Corporate governance sendiri merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan juga para stakeholder agar perusahaan dapat dikelola secara profesional. Nah, penerapan GCG sendiri didasarkan pada 5 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan juga kewajaran. 5 prinsip ini menjadi pedoman agar perusahaan mampu menciptakan tata kelola yang sehat dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada Dewan Komisaris memiliki fungsi utama sebagai pihak yang mengawasi jalannya perusahaan. Nah, pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan maupun kinerja direksi agar tetap sesuai dengan tujuan perusahaan dan juga peraturan yang berlaku. Selain melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan usulan serta masukan dan juga rekomendasi kepada direksi, lalu mengevaluasi pengelolaan perusahaan serta mengawasi sistem pengendalian internal dan juga manajemen resiko. Selain tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan juga tentunya membutuhkan integritas. Nah, integritas sendiri dinilai sebagai dasar dalam penerapan good corporate governance yang mencerminkan sikap jujur, konsisten, bertanggung jawab, dan juga berkomitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan etika yang berlaku. Dengan adanya integritas sendiri, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan para stakeholder, mencegah terjadinya penyimpangan, dan mendukung penerapan good corporate governance secara berkelanjutan. Pada slide ini dijelaskan lebih rinci mengenai peran Dewan Komisaris. Peran utamanya adalah mengawasi kebijakan dan keputusan direksi agar tetap sesuai dengan penerapan prinsip good corporate governance. Selain itu, komisaris juga mengevaluasi laporan keuangan, lalu pengendalian internal, serta manajemen resiko. Tidak kalah pentingnya, komisaris juga memberikan nasihat kepada direksi dan menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Berbeda dengan peran Dewan Komisaris, kalau Dewan Direksi ini bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi menyusun strategi bisnis, mengelola sumber daya perusahaan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, direksi ini memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya kerja yang menjunjung etika, menjaga transparansi dan juga informasi, serta menyusun laporan keuangan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Good corporate governance sendiri tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya mengandalkan satu pihak saja. Karena itu diperlukan sinergi antara Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan direksi menjalankan fungsi pengelolaan. Kolaborasi dari keduanya menciptakan mekanisme check and balance sehingga keputusan yang diambil lebih objektif
risiko penyimpangannya dapat diminimalkan. Sebagai contoh penerapan, pada presentasi ini digunakan studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Tahun 2018, Garuda Indonesia mengakui pendapatan yang sebenarnya belum memenuhi syarat pengakuan, sehingga laporan keuangannya menunjukkan laba yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kasus ini menimbulkan perbedaan antara Dewan Direksi dan juga sebagian komisaris yang menunjukkan bahwa penerapan GCG ini belum berjalan dengan optimal. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dengan mengkritisi laporan keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Di sisi lain, direksi seharusnya bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Dari kasus ini dapat menunjukkan bahwa pentingnya sinergi antara komisaris dan juga direksi agar terciptanya mekanisme pengawasan yang efektif. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari seberapa besar laba yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana integritas dalam menerapkan good corporate governance. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan juga adil. Keberhasilan penerapan GCG sangat dipengaruhi oleh peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dan juga Dewan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Melalui integritas, profesionalisme, dan juga sinergi yang baik, keduanya dapat menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Perusahaan diharapkan terus memperkuat penerapan good corporate governance melalui peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi perlu menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat koordinasi agar tata kelola perusahaan dapat berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Pembelajaran dari kasus PT Garuda Indonesia diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat budaya tata kelola yang baik. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.